jangan main-main dengan Megawati Hangistri Pertiwi karena sekali lagi dampaknya sangat nyata dan ketika Megawati Hangistri Pertiwi memutuskan untuk keluar atau pergi dari Liga Voli Korea Selatan, efeknya langsung sangat real, sangat nyata, dan bahkan sekali lagi ketakutan dirasakan oleh Ratu Voli Korea Selatan yaitu Kim Yong-kyun. Volley Mania, halo selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Makasih ya buat yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe channel YouTube ini dulu. Ya, keputusan Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron untuk meninggalkan Red Spark di Liga Voli Korea Selatan atau V-League musim ini langsung menimbulkan ketakutan yang sangat besar. Bahkan ketakutan itu tidak tanggung-tanggung diungkapkan atau dirasakan langsung oleh legenda voli Korea Selatan yaitu Kim Yong-kyun. Kita ketahui bahwa Kim Yong-kyun ini merupakan legenda voli Korea Selatan, bisa disebut sebagai Ratu Voli Korea Selatan. Kemarin Kim Yong-kyun itu ucapannya atau pernyataannya itu ditulis di media asal Korea Selatan yaitu Nokat News, dan ini adalah cuplikan dari berita yang dipublikasikan di situs tersebut. Jadi ada beberapa alasan, setidaknya ada 2 alasan yang membuat Kim Yong-kyun itu merasa sangat takut tentang masa depan Liga Voli Korea Selatan yang menurut dirinya bisa saja nantinya jumlah penonton di Liga Voli Korea Selatan itu akan menurun. Salah satu faktornya tentu saja dari keputusan Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron untuk tidak memperpanjang kontraknya di Red Spark. Nanti akan saya jabarkan apa saja faktor yang membuat Kim Yong-kyun itu merasa sangat takut dan merasa sangat cemas atau khawatir mengenai masa depan Liga Voli Korea Selatan. Tapi kita bahas dulu mengenai perkembangan dari Liga Voli Korea Selatan atau V-League dari sisi jumlah penonton sendiri. Menurut data resmi, ternyata jumlah penonton untuk Liga Voli Korea Selatan atau V-League ini memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi untuk musim ini saja, jumlah penonton di V-League itu mencapai angka 598.216 penonton. Angka itu naik 2% jika dibandingkan dengan tahun lalu karena di Liga Voli Korea Selatan atau V-League tahun 2024 yang lalu, jumlah penontonnya itu mencapai angka 586.514.000. Itu artinya kedatangan Megawati Hangistri Pertiwi itu memang memberikan dampak yang sangat nyata, yang sangat besar, dan sekali lagi hal itu bisa dilihat dari jumlah penonton yang datang ke pertandingan di Liga Voli Korea Selatan atau V-League pada musim ini. Untuk sektor wanita sendiri, jumlah penontonnya itu mencapai angka 341.057 untuk pada musim ini atau di tahun 2025 ini, dan jumlah itu naik 1,8% jika dibandingkan dengan V-League atau Liga Voli Korea Selatan tahun 2024 yang lalu. Sedangkan untuk rata-rata penonton di setiap pertandingan pada musim ini mencapai angka 2.545 penonton. Sesuai janji saya tadi bahwa saya akan menjabarkan beberapa alasan yang membuat Kim Yong-kyun itu merasa sangat takut, merasa sangat cemas, dan sangat khawatir mengenai masa depan Liga Voli Korea Selatan pada musim ini. Jadi salah satunya adalah keputusan Megawati Hangistri Pertiwi untuk meninggalkan Red Spark yang bermain di Liga Voli Korea Selatan pada musim ini. Menurut situs di berita yang ada di Nokat News yang saya baca, memang belum ada pemain yang bisa saja menggantikan Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron di Liga Voli Korea Selatan pada musim ini. Jadi ada beberapa alasan yang bisa kita simpulkan dari dampak nyata yang sudah diberikan oleh Megawati Hangistri Pertiwi di Liga Voli Korea Selatan pada musim ini. Salah satunya adalah tentu saja dari segi penampilan. Kita ketahui performa atau penampilan Megawati Hangistri Pertiwi ini memang sangat gacor, sangat luar biasa. Musim ini saja Megawati Hangistri Pertiwi itu berhasil mencetak 1020 poin untuk Red Spark, meskipun Megatron itu gagal masuk ke dalam Best 7 atau daftar tim terbaik di Liga Voli Korea Selatan versi KOVO pada musim ini. Selain itu, dampak yang sangat nyata itu kita juga bisa melihat dari antusiasme atau hype atau vibes yang terjadi di Liga Voli Korea Selatan pada musim ini.
tadi sudah saya sebutkan data yang menunjukkan bahwa jumlah penonton di Liga Voli Korea Selatan untuk sektor putri sendiri itu memang mengalami peningkatan yang angkanya 1,8% jika dibandingkan tahun 2024 yang lalu. Hal itu menjadi bukti bahwa keberadaan Mega itu mendatangkan gairah yang luar biasa, khususnya dari saudara-saudara kita yang saat ini sedang mencari nafkah atau sedang mencari rezeki di Korea Selatan. Kita ketahui bahwa setiap pertandingan Red Spark ketika Megawati Hangesti Pertiwi itu dimainkan, memang banyak saudara-saudara kita yang akhirnya meluangkan waktu untuk datang ke stadion untuk menyaksikan bagaimana Megawati Hangesti Pertiwi itu bermain, dan hal itu tentu saja meningkatkan jumlah penonton yang datang ke stadion. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa ternyata untuk penonton terbanyak untuk cewek sendiri itu memang terjadi ketika Pink Spider itu melawan Red Spark. Jadi jumlah penontonnya itu mencapai angka 2.545 penonton. Selain itu juga dari 5 pertandingan dengan rating tertinggi di Liga Voli Korea Selatan ini, 3 di antaranya itu juga melibatkan Red Spark yang diperkuat oleh Megawati Hangesti Pertiwi. Jadi untuk rating tertinggi itu adalah ketika laga Pink Spider melawan Red Spark di final atau di pertandingan final kelima yang saat itu ratingnya mencapai 3,08%. Di posisi kedua adalah Pink Spider ketika melawan High Pass di round keempat, saat itu ratingnya mencapai 2,09%. Untuk rating yang ada di posisi ketiga itu adalah laga antara Red Spark melawan Pink Spider di final ketiga, saat itu ratingnya mencapai angka 1,93%. Sedangkan di posisi keempat itu adalah laga Pink Spider melawan Hyundai di round kedua yang ratingnya saat itu mencapai 1,88%. Sementara itu di posisi kelima ini adalah pertandingan atau laga antara Pink Spider melawan Red Spark di final kedua yang ratingnya itu mencapai 1,79%. Itu tadi adalah alasan pertama yang membuat Kim Yong Kyun itu merasa sangat cemas, merasa sangat khawatir mengenai masa depan Liga Voli Korea Selatan pada musim baru nanti. Sekali lagi, faktor Megawati ini memang tidak bisa diremehkan, dampaknya sangat nyata, karena kualitas Megawati Hangesti Pertiwi itu juga sangat istimewa. Faktor kedua yang membuat dirinya atau Kim Yong Kyun itu merasa sangat khawatir adalah memang belum ada pemain voli putri di Korea Selatan yang kualitasnya itu tidak usah melampaui Kim Yong Kyun lah, tapi bisa menyamai Kim Yong Kyun. Dan hal itu sudah terbukti bahwa meskipun usia pada tahun ini mencapai 37 tahun, tapi ternyata Kim Yong Kyun itu tetap tampil gacor, tetap tampil sangat istimewa di musim ini. Salah satunya adalah dirinya itu berada di posisi pertama untuk kategori Quick Open Success Rate yang mencapai 54,47%. Dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata ya sekali lagi jangan main-main dengan Megawati Hangesti Pertiwi, karena sekali lagi dampaknya sangat nyata, dan ketika Megawati Hangesti Pertiwi memutuskan untuk keluar atau pergi dari Liga Voli Korea Selatan, efeknya langsung sangat real, sangat nyata, dan bahkan sekali lagi ketakutan dirasakan oleh Ratu Voli Korea Selatan yaitu Kim Yong Kyun yang sangat khawatir nantinya jumlah penonton di Liga Voli Korea Selatan itu akan mengalami penurunan. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai ketakutan yang dirasakan oleh Kim Yong Kyun? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan karir Megawati Hangesti Pertiwi atau Megatron sebagai pemain voli profesional itu semakin meroket lagi, dan juga kita berharap agar Megawati Hangesti Pertiwi bisa tampil di babak Final Four Proliga 2025, syukur-syukur membantu atau membawa Gresik Petrokimia untuk menjadi juara Proliga 2025. Jangan lupa doakan Timnas Voli Indonesia agar Timnas Indonesia berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga level Asia dan di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.